على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا. Menyampaikan apa yang saya sampaikan, mungkin antum punya maklumat lebih dari apa yang kita sampaikan di malam hari ini. Namun yang namanya ilmu itu bukan hanya sekedar maklumat. Ilmu itu bukan hanya sekedar mengetahui. Kalau ilmu itu hanya sebatas pengetahuan, maka tentunya Abu Thalib pasti mati dalam keadaan Islam. Ya, orang Yahudi juga sebagai seorang Muslim. Herakl juga sebagai seorang Muslim. Karena mereka mengetahui persis kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allah menyebutkan tentang orang-orang Yahud, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Begitu juga Herakl ketika dia berdiskusi dengan Abu Sufyan dan bertanya kepada Abu Sufyan dari sifat-sifat dan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW yang dia ketahui dalam kitab Injil. Kemudian setelah Abu Sufyan menjawab apa yang ditanyakan oleh Herakl, Herakl berkata, kalau seandainya Muhammad ada di depanku akan aku cuci kakinya. Nah, apakah pengetahuan Herakl bermanfaat? Tidak bermanfaat sama sekali. Ya, begitu juga Dajjal. Dajjal tahu persis bahwasanya apa yang dibawa Nabi itu adalah kebenaran. Ketika Adi bin Hatim dan beberapa sahabat yang lainnya mereka bertemu dengan Dajjal, di antara soal yang apakah orang-orang Arab itu beriman kepada Nabi ini? Kemudian Dajjal berkata, mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan kalau dia beriman kepada Nabi ini. Dan ini menunjukkan kepada kita, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, ilmu itu bukan hanya sekedar maklumat, tetapi ilmu itu bagaimana teresap dalam kalbu kita dan kemudian menjadi ghayah, jadi inti dari apa yang kita jalani dalam kehidupan kita. Ini yang pertama, dan ini yang paling terpenting. Ya, karena kita berada di dua golongan agama yang terlantar dan sesat. Satu golongan agama yaitu Yahudi, terlalu banyak ilmunya. Saking banyak ilmunya mereka melecehkan para nabi, melecehkan ulul ilm. Ya, atau kesemangatan yang membabi buta kemudian tidak dibarengi dengan ilmu, seperti orang Nasrani. Ya, jadi ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita belajari, ilmu yang kita dengar, bagaimana ilmu itu berbekas pada kalbu kita. Bagaimana ilmu itu bisa memberikan efek pada diri kita. Apakah antara hubungan kita dengan Allah ataukah hubungan kita dengan manusia? Yang dinukilkan dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, dulunya mereka, para sahabat Rasulullah SAW, mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk perubahan yang terjadi pada diri mereka. Perubahan sisi akhlaknya, perubahan sisi etikanya, dalam segala hal. Nah, inilah yang dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya ilmu itu adalah al-wasilah, adapun amalnya adalah ghayah. Ini yang pertama, yang penting perlu kita ketahui. Jadi pembahasannya apa? Ya, pembahasan ini saya juga paham. Bukan hanya sebatas itu, yang perlu kita tanyakan setelah saya memahami apa yang saya tuntut, sejauh mana efek itu pada kalbu saya, itu paling perlu ditanya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, ketika Allah menyebutkan ayat untuk memberikan peringatan, lafaz yang Allah katakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah menggunakan sighah wadzakir. Wadzakir itu dalam bahasa Arab peringatan, ya, yang diberikan setelah peringatan.
Itu namanya wadzakir, dengan ditasydid huruf kafnya. Berikanlah peringatan, berikanlah peringatan, dan berilah peringatan. Jadi peringatannya bukan sekali, peringatan berulang-ulang. Di antara hal yang paling besar yang Allah ingatkan dalam Al-Quran adalah wasiat untuk takwa. Dan wasiat takwa dalam Al-Quran bukan satu ayat yang Allah turunkan. Bisa datang dengan sighah perintah, bisa datang dengan sighah penyebutan ketika penduduk sebuah negeri mereka bertakwa kepada Allah, ini dan ini yang mereka dapatkan. Bahkan Nabi sendiri Allah khususkan wasiat Allah Rabbul Alamin. Ya ayuhan Nabi taqillah. Hai Nabi, takutlah sama Allah. Kenapa peringatan itu diulang-ulang? Karena kita punya musuh yang musuh kita nggak pernah futur. Iya, kita punya musuh kita itu nggak pernah bosan dia. Itu masalahnya. Jadi kita harus mengimbangi dengan musuh kita yang nggak pernah bosan dan jenuh menggoda kita, ya. Dan kemudian kita harus membentengi sesuatu yang itu bisa memberikan ya perlindungan kepada kalbu kita. Ya, apa kata iblis? Ini kan ayat sudah cukup sering untuk dengar. Laqudanna lahum siratal mustaqim, thumma atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarum syakirin. Sungguh-sungguh aku akan menyesatkan mereka. Dan usaha iblis untuk menyesatkan anak manusia bukan sekali. Hari ini dia datang kepada kita nggak berbuat maksiat. Antum pikir dia bosan, jenuh, udahlah saya cari korban yang lain. Enggak, dia nggak akan mencari korban yang lain. Ya, wah ini sudah saya datangi ini nggak berbuat dosa juga. Dia berpikir bagaimana kita bisa terjatuh, walaupun nggak terjatuh dalam dosa, tapi terjatuh kepada sesuatu yang itu di bawahnya kemuliaan. Kita berbuat amalan mulia nih, amalan afdol. Dia nggak bisa menggoda kita berbuat dosa. Dia nggak berhenti. Dia akan menggoda kita dari dosa, dari amalan yang mulia, turun bawahnya satu level. Udah, itu aja sudah cukup senang buat iblis. Jelas? Udah cukup senang buat dia. Iya, nah inilah yang harus kita sadari. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita, jadikanlah iblis itu sebagai musuh, yang musuh itu bukan sehari dua kali, sehari dua hari, bukan sekali dua kali. Iya, karena iblis itu akan datangi dari segala arah, dari segala sisi. Antum hadir di sini di majelis ilmu, antum ingin dapat pahala, pulang-pulang bisa bawa dosa. Ajib nggak? Ya, jadi bukan hanya ke diskotik pulang bawa dosa. Ini ke masjid pulang bisa bawa dosa. Iya, pergi ke masjid untuk ilmu, ingin dengar ayat Quran, ingin dengar hadis, ingin mendapatkan naungan malaikat, pulang bisa bawa dosa. Begitulah hebatnya iblis menggoda anak manusia. Oleh karena itu teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah kita harus menyadari posisi kita itu di mana. Ketika kita menyadari posisi kita adalah makhluk yang lemah, posisi kita adalah yang terkadang iblis itu nggak perlu banyak senjata untuk menggoda kita, cuman main mata sama kita saja dia sudah apa? Kita sudah apa? Sudah keok sama iblis. Iya, sesuatu yang telah kita maklumi bersama. Sebelum saya membaca di sini, iblis itu memiliki senjata. Mungkin pernah saya sampaikan juga di kajian ini, dan kembali kepada kaidah yang saya sebutkan tadi, ilmu bukan dimaklumi, sekedar dimaklumi, tetapi ilmu itu terpatri dalam hati, benar-benar kita menjadikan iblis itu sebagai musuh kita. Tapi kalau hari ini kita masih berbuat dosa, kita masih berbuat maksiat, musuh iblis itu cuma di mulut, belum pada perbuatan. Ya, iblis memiliki dua senjata, was-was dan apa? Was dan apa? Hah? Was-was dan apa? Atau was-was dan khannas. Itu senjatanya iblis. Iya, was-was itu adalah iblis memiliki satu senjata yang mana dia menghias-hiasi kita akan indahnya dan lezatnya dosa itu. Itu was-was namanya. Dihiasi kita lezatnya berzina, dihiasi kita lezatnya minum khamar,
dihiasi kita lezatnya berghibah, dihiasi kita lezatnya apa lagi? Joget-joget dan seterusnya. Setelah dia berhasil menggoda kita, kemudian dia khannas. Apa itu khannas? Khannas itu dia lari. Dia mengkhianati kita. Sering kan? Sering nggak? Dia buat dosa, dia buat maksiat, terus nyesal. Nyesal kan? Iya. Kenapa? Iblisnya sudah khannas. Nyesalnya kapan? Nyesalnya bukan di tengah kita sedang berbuat dosa. Nyesalnya ketika sudah final, sudah finish. Disitulah kita nyesal. Disitulah kita tepok jidat kita. Waduh, ngapain saya buat kayak gini? Kan begitu? Kenapa? Karena iblisnya sudah khannas, dia sudah kabur. Masalahnya nggak berhenti di sini. 2 hari lagi, 3 hari lagi, datang lagi iblis, buka pengajian, pengajiannya materi sama lagi. Kan ikut lagi kan? Tapi kalau masalah kajian, wah pembahasannya ya sudah ikut. Kamulah saya ikut lagi kajian, tapi iblis buat kajian yang materinya sama-sama terus diikutin terus. Sehat gak kita kira-kira? Sehat gak kira-kira? Kan dia ingasin kita. Dulu seminggu yang lalu dia hiasi kita, oh enaknya begini kan. Datang dia 4 hari lagi, sama lagi sih pengajiannya. Materinya gak berbeda, sama. Jatuh lagi, nyesal lagi. Inilah yang saya sebutkan tadi, iblis itu nggak pernah bosan. Iblis itu nggak pernah jenuh. Jadi jangan sampai kita jenuh di majelis ilmu. Jangan sampai kita jenuh di kajian. Jangan sampai kita jenuh, ya, jenuh apa? Untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah. Karena itulah yang akan memberikan benteng untuk kita. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya dosa itu memiliki banyak jenis. Dan semua jenis dosa yang ada di muka bumi ini, apapun namanya dosa, itu kembali kepada 4 perkara. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, dosa al-mulkiyah. Yang kedua, dosa syaitaniyah. Yang ketiga, dosa as-sab'iyah. Yang keempat, dosa al-bahimahiyah. Al-bahimah. 4 dosa. Apa dosa? Mulkiyah, as-sab'iyah, al-bahimah, asy-syaitaniyah. Nah, kira-kira di antara 4 jenis dosa yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, kira-kira kita di poin yang mana? Ya, jangan sampai kita berada di 4 poin ini semua. Apa yang pertama? Apa itu dosa mulkiyah? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dosa al-mulkiyah wa hiya a'dhamu anwa'idz dzunub. Dia itu merupakan dosa yang paling parahnya. Ya, al-mulkiyah ketika dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya berkuasa, dia merasa dirinya memiliki kelebihan-kelebihan, akhirnya dia mengajak manusia untuk beribadah kepada dia. Iya, dia mengajak manusia untuk mengembalikan segala urusan-urusan yang urusan itu hanya mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia giring itu kepada dirinya. Kalau kamu punya masalah, sebut nama saya sekian kali. Ya, segala masalah akan hilang. Kalau aku mati, kamu punya masalah, datangi kubur saya. Iya, dia rela ridho manusia mendatanginya, mengambil berkah darinya. Ini namanya dosa mulkiyah. Dia menganggap dirinya hebat. Ini yang pertama. Yang kedua, dosa syaitaniyah. Apa itu dosa syaitaniyah? Dosa syaitaniyah haitsu di mana seorang hamba dia menyerupai syaitan, bukan dari sisi bentuk, bukan dari sisi rupa. Akan tetapi manusia menyerupai syaitan dari sisi al-hasad. Hasad. Dan juga dari sisi al-ifsad, membuat kerusakan. Mengadu domba antara A dengan si B. Menukilkan ucapan A kepada si B. Ingin membuat kerusakan. Iya, merusak hubungan rumah tangga orang. Iya, menjadi pelakor atau yang semisalnya. Ini merupakan dosanya syaitaniyah.
Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang pengorbanan syaitan imut untuk tuannya. Setiap hari mereka melapor, saya berbuat ini, saya berbuat ini. Kamu belum berbuat apa-apa. Setiap hari loh laporannya. Seperti yang saya sebutkan tadi, mereka nggak pernah jenuh. Kemudian datang seorang syaitan, dia berkata, saya telah memisahkan antara suami dan istri. Kemudian didekatkanlah dia dengan siapa? Dengan raja tadi. Ini senjata mereka, ifsad, membuat kerusakan, memecah belah. Apakah memecah belah A dengan si B, suami dengan istri, atau memecah belah antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Ini perbuatan syaitan. Yang ketiga adalah as-sabaiyah. Apa itu sabaiyah? Sabaiyah itu adalah binatang buas. Apa yang ada pada binatang buas? Marah, suka marah. Binatang buas kan kita lihat, dia kan diterkam nggak kita? Padahal kita nggak ganggu dia, diterkam itu sama dia. Jadi sifat marah ini dosa-dosa yang datang dari as-sabaiyah. Marah nggak nentu. Marah yang bukan pada tempatnya, emosi. Yang lebih parahnya lagi teman-teman semuanya, emosinya sama makhluk yang lemah. Sama istri, sama anak. Kalau sama teman-temannya, sama kawan-kawannya, atau apalagi sama orang yang di atasnya, wah, kayak ayam sayur. Ini manusia yang paling jelek ini. Manusia yang paling beraninya sama orang yang lemah. Beraninya sama istri di rumah. Beraninya sama anak-anak. Padahal Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, aku adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik kepada istri saya. Makanya kita jangan pernah mengaku diri kita sebagai seorang sunni, jangan mengaku diri kita sebagai seorang salafi, jangan mengaku kita sebagai orang yang paling berjalan di atas jalan salaf kalau seandainya istri kita tidak mendapatkan kebaikan dari kita. Itu catatan yang perlu untuk dicatat. Kenapa saya katakan demikian? Karena asal daripada agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu melindungi orang-orang yang lemah. Itu asal daripada agama Islam. Melindungi orang-orang lemah. Di antara orang yang lemah yang dilindungi adalah perempuan. Makanya dalam hukum fikih, seberat apapun kemarahan kita dengan istri kita, walaupun kita punya rumah, nggak berhak kita mengeluarkan istri kita dari tempat tidurnya, nggak berhak. Kalau kita memang nggak sanggup dan lain sebagainya, kita yang keluar. Nggak boleh dikeluarkan perempuan dari rumahnya, diusir. Ada masalah sedikit dengan perempuan, diusir. Ada masalah sedikit dengan istrinya, diusir. Na'udzubillah. Ini bukan akhlak seorang muslim, apalagi akhlak seorang penuntut ilmu. Bisa difahami? Nah, inilah hal yang perlu kita kontrol. Jadi dosa kita itu bukan hanya, wah Masya Allah dia resign dari riba, gak kerja di tempat riba lagi, riba hal yang paling dibenci. Iya benar, tapi dosa marah-marah, gak karuan, mukul istri, tempeleng istri, menghina istri, mukul anak, ini juga dosa. Makanya kata para ulama kita, teman-teman semuanya, marah yang bukan pada tempatnya, itu awalnya kegilaan, di ujungnya apa? Penyesalan. Jelas? Awalnya kegilaan, yang keduanya ujungnya penyesalan. Gila nggak kira-kira? Kita laki-laki badannya kuat, fitness, sering angkat beban dan lain badannya sebesar ini. Dipukul, perempuan yang lemah dipukul. Wanita yang diambil dari rumah ibunya, dari rumah bapaknya, yang bapaknya menjaga anaknya, memelihara anaknya sampai anaknya besar, kemudian dikawinin, setelah dikawinin dipukul, ditendang, dimarah-marahin, dibudakin. Sehat gak kira-kira? Sehat gak? Ini kan majnun namanya, gila ini. Orang yang lemah dipukul. Seharusnya orang lemah itu dilindungi, bukan dipukul. Kita lihat bagaimana Nabi kita SAW menghadapi kaum wanita. Aisyah radhiyallahu taala anha atau Anas bin Malik, Rasulullah SAW nggak pernah beliau main tangan, nggak pernah. Walaupun terkadang ada sesuatu yang membuat Nabi kita SAW kesal, tapi beliau tahan.
Ya sebagaimana mungkin cerita yang masyhur dan maklum ketika Aisyah radhiyallahu taala menepis makanan yang diberikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala sampai pecah piringnya dan terburailah makanan, berjatuhan makanan yang diberikan oleh Ummu Salamah. Rasulullah hanya mengatakan, ibu kalian sedang cemburu. Udah, itu aja kata Nabi. Ibu kalian sedang cemburu, maksudnya Aisyah sedang cemburu. Iya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang mengerti tentang etika. Beliau diturunkan Al-Quran. Nah, kita begitu juga. Walaupun memang Al-Quran bukan wahyu untuk kita, tetapi itu adalah pelajaran untuk kita semuanya. Ujung-ujungnya penyesalan. Akhirnya ustadznya di WA. Saya tadi punya masalah sepele aja sama istri saya ceraikan dia. Ya, masalah sepele, ceraikan istri, gila nggak kira-kira? Gila. Udah punya anak 4, ya, udah membangun rumah tangga puluhan tahun, masalah sepele, kecil masalahnya. Kamu saya cerai. Gila nggak ini? Gila kan? Akhirnya telepon ustadz, nangis-nangis. Ustadz, saya nyesal sekali ceraikan istri saya. Kalimat cerai, mau ente nyesal 1000 kali, mau keluar air mata darah, kalimat cerai itu jatuh, udah selesai. Jelas? Jadi kalau kita berbuat dosa, kita bertobat, dia udah dihapus dosa kita. Tapi kalau kalimat cerai, kemudian kita bertobat, nggak dihapus, tetap dihitung. Paham? Jadi disinilah seseorang harus mengontrol kemarahannya. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berikan wasiat kepada saya. Kata Nabi, la taghdab, kamu jangan marah. Kemudian kemudian sahabat ini mengulangi kembali wasiatnya. Ya Rasulullah ausini, kenapa dia mengulangi lagi? Karena dia berpikir Nabi SAW akan memberikan kepadanya wasiat yang lainnya. Ini cuma sekedar wasiat sambilan. Ternyata Nabi mengulangi kembali, la taghdab. Iya, semakin dia mengulang, wasiati saya Rasulullah. Rasulullah kembali mengatakan, la taghdab, kamu jangan marah. Iya, kenapa Rasulullah mengingatkan perkara ini? Karena perkara ini perkara yang besar. Perkara inilah yang membuat hancurnya kehidupan manusia, hancur kehidupan rumah tangga, hancur kehidupan bermasyarakat, hancur kehidupan bangsa dan negara. Maka Islam memberikan solusi. Bahkan para ulama membuat tulisan khusus tentang bagaimana cara mengontrol marah. Namun kita fokus dengan apa yang kita bahas di malam ini. Dosa yang suka marah, bermusuhan. Ya pokoknya kalau lihat orang pengennya pukul aja. Ya, lihat orang pokoknya benci aja dalam hati. Ini dosa as-sabaiyah. As-saba', binatang buas. Yang keempat adalah dosa al-bahimiyah. Dosa al-bahimiyah inilah dosa kebanyakan manusia di muka bumi ini. Apa dosanya? Dosanya yaitu wa ya aktsaru dzunubil khalqi wa ya muwafaqatul bahaim fi syarri wal hirs ala syahwatil batan wal farj. Ya, dia ini merupakan dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Yang dia menyerupai hewan-hewan. Di sisi mana? Cuman hanya semangat memikirkan perut dan memikirkan kemaluan. Udah nggak ada lagi pikiran kecuali itu saja. Bagaimana dia berpenampilan-penampilan yang menarik. Bagaimana dia makan dengan makanan yang enak. Bagaimana dia bisa berzina dengan siapapun. Gak ada pikirannya untuk sholat, gak ada pikirannya untuk berpuasa. Iya, gak ada keinginan untuk belajar agama, gak ada keinginan untuk menuntut ilmu, gak ada keinginan untuk menghafal Al-Quran, gak ada. Yang penting perut saya terisi, kemaluan syahwat saya bisa tersalurkan. Iya, ini merupakan dosa yang menyerupai bahimah, ya binatang. Mohon maaf ya, kasar ya begitulah. Karena Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam ayatnya? Laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dari jin dan manusia, kata Allah. Mereka punya hati, tapi hati mereka tidak bisa mereka gunakan untuk takut kepada Allah. Mereka diberikan penglihatan. Penglihatan itu tidak bisa mereka gunakan untuk melihat keagungan Allah. Mereka diberikan pendengaran. Pendengaran mereka juga nggak bisa mereka gunakan
untuk mendengar ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak, kata Allah. Bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Iya, binatang ternak hidupnya cuma makan, tidur, beranak, wajar. Kalau karena dia nggak punya akal. Lah manusia diberikan akal oleh Allah. Diturunkan kepadanya Alkitab. Didatangkan kepadanya Ar-Rasul. Iya, diciptakan dengan seindah-indah ciptaan. Mulai dari hidung, mulai dari dua mata, mulai dari mulut, mulai dari telinga. Iya, mulai mohon maaf dari kemaluan. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dalam kitab Zadul Ma'ad ada keagungan dan kebesaran Allah pada penciptaan manusia. Boleh ceritakan kenapa matanya dua, kenapa hidungnya di sini. Mohon maaf ya, kenapa kemaluan laki-laki begini, kenapa kemaluan perempuan begini, diceritakan oleh beliau semuanya. Di situ ada keagungan Allah, ada kebesaran Allah pada penciptaan. Untuk apa itu semuanya? Untuk memudahkan manusia agar mudah mematuhi kepada zat yang menciptakannya. Tapi bersama dengan itu, kondisinya mereka kadang lebih jelek dibandingkan hewan. Ya, ini kan musim-musim mau berkorban kan. Kambing itu kalau di musim hujan, antum keluar nggak dia? Keluar nggak kira-kira? Kambing itu kan paling takut sama air hujan kan? Ya betul nggak? Atau kambing Jakarta nggak takut sama hujan? Hah? Antum nggak pernah pelihara kambing ya? Ya, coba nanti tes musim hujan, tarik kambing dari kandangnya, mau nggak dia keluar? Dia nggak mau keluar, karena dia tahu kambing itu air itu bisa memberikan mudarat untuk dia, tahu dia. Padahal dia nggak punya akal, bahasa kasarnya nggak punya otak dia. Iya, kalau bahasa Arabnya mafimuh. Kalau orang Yaman bilang mafimuh ente. Ente nggak punya otak ya. Paham? Iya, tahu dia naluri kebinatangannya dia untuk menjauhi hal-hal yang bisa mencelakakan dia. Lah ini manusia. Tahu itu jelek, tahu itu benar. Tahu narkoba itu bisa menghancurkan hidupnya. Malah ke situ dia larinya. Kita tarik. Ya akhi, ya fulan, ente jangan masuk ke dunia hitam. Apa urusannya ente? Ente jangan jadi Tuhan buat saya. Surga-surga, siapa yang masuk surga itu urusan Tuhan, bukan urusan ente. Ajib nggak kira-kira? Itulah manusia. Itulah manusia. Ya, diberikan akal oleh Allah, diturunkan ayat kepadanya, didatangkan nabi kepadanya. Tapi justru dia menjerumuskan dirinya ke dalam kehancuran. Ya, dan mudah-mudahan dari 1, 2, 3, dan 4 kita nggak ada yang masuk dari semuanya. Ya, nah disinilah kita harus berusaha. Dan saya yakin semua antum sudah paham, ngerti sudah. Dosa-dosa ini tahu semuanya. Ya, makanya saya sebutkan tadi ilmu itu bukan hanya sekedar maklumat. Nah, dari 4 jenis dosa yang didatangi kepada manusia, maka ada pintu-pintunya. Ya, pintu dosa itu pertama adalah lahadhat. Iya, pintu dosa yang kedua namanya khuturat. Pintu dosa yang ketiga namanya al-lafdhat. Pintu dosa yang keempat bernama al-futuwat. Saya ulangi. Yang pertama namanya apa? Al-lahadhat. Yang kedua al-khuturat. Yang ketiga al-lafdhat. Yang keempat adalah al-khutuwat. Apa maksudnya? Maksudnya para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, al-lahadhat wahya aslul hawadithi wahya an-nadharu al-muharram. Jadi dosa yang pertama itu adalah pandangan mata. Kita nggak ada keinginan untuk berbuat dosa, nggak ada keinginan berbuat maksiat. Iya, nggak ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tetapi karena kita nggak bisa menjaga mata kita, terlihatlah oleh kita sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ketika sudah terlihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah tadi, maka dia tidak hanya berhenti di mata, tapi dia akan transfer ke yang lainnya. Jadi kalau untuk melihat pabrik, ya pabrik mineral misalnya, ini pertama buat botolnya, seret, geser masuk air. Geser lagi tutup, geser lagi masuk kotak, udah begitu dia. Dan begitu juga dosa. Pertama pembukaan dosa itu di mana? Di pandangan mata. Ya,
Sudah masuk pandangan mata, dia berubah ke al-khuturat. Baik, nanti kita jelaskan khuturat dulu. Kita fokus dulu kepada al-lahadhat. Kepada al-lahadhat. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan syahwat kepada manusia, karena memang manusia butuh dengan namanya syahwat. Baik, nggak mungkin manusia tanpa syahwat. Mungkin nggak? Kenapa nggak mungkin? Kenapa manusia nggak ada syahwat? Nggak mungkin. Hah? Syahwat penting nggak syahwat? Penting ya. Kenapa penting syahwat? Oh, nafsu. Kalau nggak ada kita di muka bumi. Betul nggak? Kalau ibu bapak kita nggak punya syahwat, lahir nggak kita di sini? Hah? Kalau ayam nggak punya syahwat sama ayam betina, nggak bisa makan ayam goreng gitu. Begitu juga kalau kambing jantan nggak punya syahwat dengan kambing betina, nggak bisa makan sate kambing. Iya, jadi syahwat itu sesuatu yang dibutuhkan. Maka lahirlah kita ke muka bumi ini. Jelas? Makanya Allah mengatakan dalam ayatnya, "Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa." Dihiasi kepada manusia kecondongan syahwat kepada perempuan, kepada hewan-hewan, dan seterusnya daripada ayat. Namun, ketika manusia mereka diberikan syahwat, diciptakan dalam keadaan syahwat, Allah datangkan Al-Quran, Allah datangkan Rasul, Allah datangkan akal, supaya syahwat manusia itu bisa tunduk kepada maslahat hidupnya, bukan justru memberikan mudarat untuk dirinya. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah atau Ibnu Qayyim, ketika seseorang melampiaskan syahwatnya, maka dia itu tidak lebih baik dibandingkan hewan. Tapi ketika manusia dia mampu mengontrol syahwat yang Allah berikan kepadanya sebagai bentuk kebaikan untuk dirinya, dengan aturan-aturan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia terkadang bisa lebih mulia dibandingkan malaikat. Karena malaikat nggak berbuat dosa karena dia nggak punya syahwat. Binatang diberikan syahwat oleh Allah, tapi dia nggak punya akal. Lah manusia punya syahwat, punya akal, tapi kehidupannya seperti binatang tadi, seperti saya sebutkan. Bisa dipahami ya? Jadi syahwat itu dikontrol. Dan bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan kepada kita, teman-teman semuanya, diberikan batasan kepada kita agar syahwat kita itu bisa terjaga. Di awal perkara adalah kita menjaga pandangan mata kita. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Baik, sebelum saya artikan, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, syariat Allah, syariat Islam, itu tidak hanya dalam syariat Islam itu mengharamkan apa yang haram saja. Haram zina, haram riba, haram bunuh-membunuh. Tetapi dalam ajaran Islam itu juga menerangkan kepada kita jalan-jalan menuju kepada keharaman tersebut agar kita tidak mendekatinya. Allah mengharamkan zina, atau sebelumnya Allah mengharamkan syirik. Dan Allah menutup segala jalan-jalan jangan sampai manusia itu jatuh ke dalam kesyirikan. Salah satunya dilarang kita untuk sikap hulu kepada orang soleh. Kenapa? Karena jalan menuju kepada kesyirikan. Baik. Nah begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Allah menutup segala jalan-jalan jangan sampai kita terjatuh dalam riba. Diajarkan kepada kita dalam urusan dunia sering-sering lihat ke bawah, jangan sering lihat ke atas. Karena sering lihat ke atas dalam urusan dunia, itulah akan terbuka pintu riba yang sangat banyak. Tetangganya sudah beli ini, saya kapan lagi? Tetangganya sudah begini, saya kapan lagi? Mau nggak mau ambil riba. Makanya ditutup pintu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Lihat yang bawah, lihat ke bawah dalam urusan dunia. Jelas. Nah begitu juga dalam perkara zina. Allah Subhanahu wa taala menutup pintu zina tersebut dengan cara apa? Dengan cara menjaga pandangan. Qulil mu'minin, katakanlah kepada kaum mukminin, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka, dan itu lebih suci untuk mereka. Baik. Dan disebutkan di sini oleh Syekh
Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Fa nadharatun, thumma khatratun, thumma fakratun, thumma syahwatun, thumma iradatun, thumma taqwa fatasir azimatan, thumma yaqa' fil iyadan billah. Jadi pertamanya melihat. Setelah melihat, mulai dia memikirkan. Baik. Kemudian dia berpikir, bagaimana supaya saya bisa mendapatkan? Setelah dia berpikir bagaimana cara dia mendapatkannya, dia akan mencurahkan uang yang dia punya, tenaga yang dia punya, tangan yang dia punya, kaki yang dia punya untuk bisa melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ini cara syaitan mendatangi anak manusia. Maka solusi yang lain apa? Ini kita di Jakarta tuh tinggal di Jakarta ya. Gimana coba kita tunduk setiap hari, gimana kira-kira? Bisa-bisa nabrak orang kan begitu. Iya, makanya diberikan solusi. Apa solusinya? Apa solusinya? Menikah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, beliau keluar dari rumah beliau, gak sengaja terlihat seorang wanita. Wanita di zaman itu bukan wanita-wanita di Jakarta ini. Setelah Rasulullah melihat wanita tadi, beliau pulang ke rumah beliau. Ya, mendatangi istri-istrinya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, kalau seandainya seseorang sudah selesai hajatnya dalam keadaan safar, segera kembali kepada istrinya. Segera, jangan lama-lama. Kalau sudah selesai hajat. Karena ini pintu yang akan membuat kerusakan kepada manusia. Dan urusan nikah kan bukan urusan yang ribet kan. Kita nggak disuruh nikah sama harimau. Kalau nikah sama harimau repot, kita cari harimau di hutan. Kita suruh nikah dengan perempuan yang perempuan itu ada di mana-mana. Kan seperti itu. Iya, jadi segala sesuatu yang bisa memberikan kehancuran kepada manusia, Allah akan permudah urusan itu supaya dia nggak hancur. Ketika minuman adalah sesuatu yang paling dibutuhkan oleh manusia, minuman itu ada di bawah tanah. Kebayang nggak oleh itu? Kok bisa ada air yang bersih dari tanah? Gimana coba? Iya, begitulah Allah mengatur kehidupan. Coba untuk bayangkan kalau seandainya air itu harus diambil di gunung sana. Atau air itu hanya datang dari awan saja. Apa yang mau kita minum? Iya, tetapi karena itu adalah kebutuhan manusia, Allah datangkan, Allah permudah. Nah begitu juga hal-hal yang akan bisa memberikan kehancuran kepada kita. Dan kita tidak akan mungkin selamat kecuali dengan cara A. Maka cara A itu kan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman manusianya bikin repot sendiri. Iya, mau nikah yang nilai perempuannya 10. Tapi keinginan nikah cuma 7. Ya udah sampai tua itu gak kawin-kawin. Paham gak? Ya keinginan nikah cuma 7 poin. Perempuan ingin cari 10. Iya, paham gak maksud saya? Dia harus dibalik. Keinginan nikah 10, ya cari wanita 7, 7, 6, udahlah bismillah aja lah. Itu cepat nikahnya. Bisa difahami para hadirin? Karena inilah pintu dosa yang paling banyak manusia terjatuh. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, teman-teman semuanya, kata Rasulullah, siapa yang seseorang menjaga antara dua kumisnya dan antara dua pahanya, dia masuk surga. Iya, karena dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia seperti kita sebutkan tadi, dosa bahimah adalah mulut dan dosa kemaluan. Makanya siapa yang menikah, dia telah menjaga setengah agamanya. Ini nikahnya enggak, mulutnya juga enggak terjaga, habis ini sudah. Hancur dah amalan-amalan kita. Paham ya? Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, yang kedua adalah al-khuturat. Walaupun tadi sudah kita singgung. Al-khuturat kata beliau adalah wahiyya ma yakunu fin nafs min fikrin wa tasawwurin wa ta'alluq khafi fi sudur. Al-khuturat adalah wahiyya ma yakunu fin nafs. Apa yang tadi sudah dilihat di mata, dari mata transfer ke dalam hati. Ditransfer ke dalam hati. Namun hatilah yang mulai mengolah. Wah, ini begini. Wah, ini begini. Indah-indahkan oleh iblis. Ya, akan nikmatnya dosa yang saya sebutkan tadi. Dan itu sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Hanya siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Tidak akan tersembunyi sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala
apa yang terpatri dalam hati seseorang. Maka disinilah kita kembali kepada asal ilmu yang kita tuntut. Ilmu kita tuntut semua kan tahu kita kan. Allah mengetahui isi hati kita. Semua tahu hadir sini nggak? Nggak ada yang nggak tahu kalau Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Semua yakin dengan i'tiqad ini, dengan keyakinan ini. Cuman masalahnya penyakit hati itu juga masih ada di dalam hati kita. Berarti apa? Ilmu hanya sekedar maklumat seperti yang saya sebutkan tadi. Ilmu belum masuk ke dalam hati. Baik. Nah kemudian kata beliau, dia akan melahirkan menjadi khuturat minal ajaz wal kasal wa amma ma yatawalad anafa wat tafrid wal hasra wan nadam. Ya. Nah, kalau seandainya dia punya kemampuan untuk berbuat dosa tadi, punya kemampuan untuk berzina, dia melakukan perbuatan zina. Kerugian nggak buat dia? Rugi. Dan ada satunya dia nggak mampu berzina, tapi keinginan berzinanya itu menggebu-gebu. Kapan ada peluang dia akan berzina? Cuman nggak ada perempuan yang mau sama dia. Iya, modal juga nggak punya, uang nggak punya, tampang nggak punya, pergaulan juga nggak ada. Akhirnya apa? Nyiksa diri sendiri. Paham sini? Jadi dia berbuat dosa, dia berbuat zina, itu kehancuran buat dia. Dia tidak berbuat zina bukan karena takut sama Allah, tapi nggak punya kesempatan, itu juga kehancuran buat dia. Maka bagaimana caranya? Caranya jaga poin yang pertama. Iya, seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika satu benteng telah berhasil dimasuki oleh iblis, maka iblis akan masuk ke benteng kedua, benteng ketiga, benteng keempat, dan seterusnya. Iya. Kemudian setelahnya al-lafdhat. Al-lafadhat. Apa lafadhat apa? Dia mulai berbicara dengan lisannya. Tadi kan masih sembunyi dalam hati kan? Dia sudah mulai ngomong-ngomong, mulai berbicara, di mana ya begini ya, di mana dia begini. Dia mulai mau nggak mau dia harus cari teman yang jelek. Ya, teman yang mungkin sudah ditinggalkan lama. Ya, dia sudah sibuk dengan kajiannya, tapi ketika dia nggak menjaga pandangan mata, kemudian hatinya semakin menggebu-gebu untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat, akhirnya mulai periksa lagi kontak-kontak yang dulu, mulai chattingan, mulai membuka pembicaraan, mulai ketemuan, terjadi sudah. Jadi mulai proses, sistematis. Jadi syaitan menggoda manusia sistematis, betul ya bahasanya? Ukur. Dia ukur sehebat mungkin sama iblis. Jadi jangan sampai kalah kita dengan langkah. Makanya Allah ketika menyebutkan tentang syaitan sebut langkah-langkah, karena mereka punya sistem yang hebat dalam goda anak manusia. Baik. Kemudian setelahnya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah adalah al-khutuwat. Sudah berbicara, baru dia akan memiliki azam yang kuat, dia gerakan kakinya, dia gerakan tangannya, dia keluarkan hartanya, segalanya dia berikan agar dia bisa berbuat dosa dan berbuat maksiat yang tadinya hanya dari pandangan mata saja. Dan pandangan mata yang kita bahas di sini teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, bukan hanya sebatas perempuan. Bukan hanya sebatas perempuan, juga dalam dosa-dosa yang lainnya. Tontonannya YouTuber yang pamer harta, itu tontonannya. Pandangan mata, wajib kalau punya begini ya. Ya kalau dia mampu dia bisa beli lah, kalau dia nggak mampu, kayak apa dia beli? Bisa dia menyiksa dirinya, atau mau nggak mau dia harus ambil uang riba, diambil pinjaman riba, kemudian hancurlah kehidupannya. Nah kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana cara kita menjauhkan kita dari dosa-dosa seperti ini? Nah sebelum kita berbicara bagaimana kita menjauhi dosa, supaya kajian kita di malam hari ini kan, apa judul kajiannya? Jatuh bangun di dalam bertaubat. Jadi apa yang saya sampaikan ini ada keterkaitan. Sebelum kita berbicara tentang seseorang jatuh bangun di dalam bertaubat, kita harus tahu dulu bagaimana syaitan mendatangi kita supaya kita tahu di mana penyakitnya. Baik. Nah, sebelum saya menyebutkan bagaimana bentuk penyakitnya, saya akan baca di sini beberapa hadis dari Nabi SAW
teman-teman semuanya, untuk memberikan kepada kita efek, karena syaitan akan mendatangi kita setelah kita berbuat dosa, berbuat maksiat. Syaitan akan mendatangi kita dari bab untuk kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Tapi ketika kita berada di titik nadir, berada di titik yang paling lemah, kita sudah jenuh dengan dosa kita sudah bosan dengan dosa kita sudah tidak merasakan lagi lezatnya dosa seperti dosa itu pertama kali kita lakukan. Demikian diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Tapi saya ulangi kembali. Jadi ketika seseorang itu mabuk-mabukan, di awal dia mabuk itu merasakan akan dunia itu milik dia semuanya. Iya, ketika dia pertama kali berzina, dia merasakan kelezatan zina itu luar biasa. Tetapi ketika dia nggak berhenti, dia terus menerus dengan dosanya, akan sampai pada titik dia tidak pernah lagi merasakan lezatnya zina, dia tidak pernah lagi merasakan lezatnya khamar, tapi dia tetap berzina, dia tetap minum khamar hanya untuk menghibur hatinya yang kosong. Untuk menghibur hati, bukan untuk mendapatkan kelezatan. Itulah azab yang Allah segerakan bagi pelaku dosa. Dia tidak pernah lagi merasakan. Di tengah detik-detik dia tidak pernah lagi merasakan dosa tadi, syaitan akan mendatangi dia untuk berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah banyak dosa, saya sudah banyak maksiat. Iya, saya sudah sangat kotor. Gak mungkin lagi saya diampuni dosa oleh Allah. Iya, kejenuhannya dia ini, keputusasaan dia ini, disitulah kemudian dia mati. Ya, alhamdulillah. Jelas? Maka di sini kita butuh memberikan obat. Iya, Allah itu Maha Rahmat, Allah itu Maha Rahim. Ya, sehingga orang-orang yang mereka sudah terjatuh dalam dosa tidak bertambah dosa dengan putus asanya dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW menghikayatkan dari Allah Rabbul Alamin, di mana Allah berkata, "Adznaba 'abdun dzamban." Ketika hambaku berbuat dosa, faqala Allahumma ighfirli dzambi. Kemudian hambaku berkata kepadaku, wahai Rabbku, ampunlah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, adznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bi dzambi ghafartu li 'abdi. Ya, kemudian Allah berkata, hambaku dia telah menyadari dosanya dan dia juga tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun ya dari dosa-dosa yang dibuat oleh hambanya. Kemudian aku mengampuni dosa hamba tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Adzan. Kita adzan dulu, insyaallah kita lanjut hadisnya setelah kita salat Isya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير
فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك
أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali hadis qudsi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika seorang hamba itu berbuat dosa, berbuat maksiat, dan dia mengetahui akan dosa yang dia lakukan, dan dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosanya dimaafkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dosanya. Kemudian thumma 'ada fa'adnaba. Kemudian dia kembali berbuat dosa. Dia kembali berbuat maksiat. Faqala ay rabbi, wahai Rabbku, ighfirli dzambi. Dia kembali memohon ampun kepada Allah. Dia kembali bertobat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala kembali berkata kepadanya, abdi adnaba dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bi dzambi ghafartu li abdi. Dan dia mengetahui bahwasanya Rabbnya itu akan memaafkan dosanya, dan kemudian aku mengampuni dosanya. Kemudian thumma 'ada, dia berbuat lagi dosa yang sama. Dia mohon ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah juga mengampuni dosanya. Apa pelajaran bisa kita petik teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat? Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis qudsi ini bukanlah peluang bagi kita untuk berbuat dosa, bukan peluang bagi kita berbuat maksiat. Oh gampang saya berbuat dosa, toh nanti saya bertobat lagi, Allah terima lagi tobat saya. Ini merupakan pandangan yang sangat fajir. Ini merupakan pandangan yang sangat keliru. Seharusnya orang yang berakal, dia membuat kesimpulan ketika mendengar hadis qudsi seperti ini, Allah memberikan kepada saya nikmat yang begitu banyak. Allah memberikan kepada saya begitu banyak kemudahan. Allah menutup dosa-dosa saya. Allah gak menampakkan dosa saya ke hadapan manusia. Kemudian saya memohon ampun kepadanya, kemudian diampuni dosa saya. Kemudian saya berdosa lagi, kemudian saya mohon ampun, diampuni lagi. Ini seharusnya bagi orang berakal menanamkan pada dirinya gak pantas untuk dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Dalam hadis yang lain, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pendosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghijabi antara dirinya, antara si pendosa tadi dengan khalayak ramai ketika dikumpulkan di yaumul qiyamah. Antara dia dengan Allah, tidak ada yang tahu apa yang dia buat.
Allah berkata kepadanya, ya fulan, engkau telah melakukan ini dan ini dan ini. Dan dia tidak bisa mengelak. Dia mengakui dosa yang dia lakukan. Iya. Kemudian Allah ingatkan lagi, kamu berbuat ini, kamu berbuat ini, kamu berbuat ini. Iya. Sampai banyaknya dosa yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepadanya, akhirnya dia berkata, saya akan celaka. Begitunya banyak dosa yang saya lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, ya fulan, dulunya di dunia aku telah menutupi dosa. Sehingga gak ada satupun yang mengetahui aku sedang berbuat dosa. Hari ini aku tutup kembali aib dan aku ampuni dosa. Ada manusia yang suka bayarin kita ngopi, suka kasih hadiah buat kita, apalagi kadang hadiah atau pemberian itu sesuatu yang sifatnya terus menerus. Kita akan memuji orang tersebut dengan pujian selangit, dan kita nggak pernah berkhianat kepadanya, kita nggak pernah menyakiti hatinya. Kita akan berusaha menuruti apapun yang dia inginkan. Terkadang istri kita siap kita tinggalkan untuk pergi bersama orang yang suka membantu kita tadi. Kan begitu? Kita harus sadar. Pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh orang ini kepada kita. Dan bersama dengan itu, pemberian dia kepada kita adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala melalui dia. Seharusnya kepada Allah lah yang lebih tidak pantas untuk kita maksiati. Jelas para hadirin, jadi bukan, saya ulangi kembali, hadis ini menjadikan kita untuk bermudah-mudahan berbuat dosa dan berbuat maksiat. Maka di sini dibutuhkan ada dua hal di dalam seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ar-raja, yang kedua al-khauf. Dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Karena ketika satu di antara dua hal ini dipisahkan, yang pertama seseorang akan berdalilkan dengan dosa dan maksiat yang dilakukan, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Allah itu akan menutupi aib-aibnya. Kan ada hadis bitokoh. Ada 99 catatan amalan kejelekan. Yang satu catatan amalan kejelekan sejauh mata memandang ketika ditimbang oleh Allah, ternyata la ilaha illallahnya lebih berat sehingga dia masuk surga. Tetapi bersama dengan itu dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat. Bersama dengan itu dia melanggar aturan Allah. Bersama dengan itu dia malas beribadah, malas melakukan kewajiban. Sehat nggak kira-kira? Ini orang-orang yang salah dalam memilih ar-raja. Padahal Allah menyebutkan ayat dalam Al-Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang seorang berharap, jadi raja, harapan itu dibarengi dengan amalan soleh. Barang siapa yang seseorang berharap ingin bertemu dengan Allah, maka hendaknya dia beramal dengan amalan soleh. Dan di antara bentuk amalan soleh adalah meninggalkan dosa dan meninggalkan maksiat. Jadi amalan soleh itu bukan hanya al-fi'il, bukan hanya perbuatan yang diwujudkan, tapi amalan soleh juga adalah amalan yang ditinggalkan berupa kejelekan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bani Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan melaknat orang-orang Nasara melalui lisan. Allah melaknat Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa? Karena mereka berbuat dosa, mereka berbuat maksiat, mereka meninggalkan ketaatan. Apa maksiat yang mereka lakukan? Mereka tidak mengingkari kemungkaran yang mereka lihat. Jelas ya? Mereka tidak mengingkari. Jadi meninggalkan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan adalah amalan soleh. Jadi konteks ayat faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan itu adalah dibangun dengan ketaatan. Makanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para hadirin, ketika mereka beribadah kepada Allah, selalu mereka barengi dengan hal yang seperti ini. Ada harapan, ada rasa takut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan ada orang munafikin, sekian puluh orang yang ada di kota Madinah, dan beliau berpesan kepada Hudzaifah bin Yaman, kalau seandainya ada di antara mereka mati, jangan kamu salati dia. Baik, rasa takut Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi Hudzaifah bin Yaman dan bertanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, hal sammani Nabi sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Ya Hudzaifah, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah menyebutkan saya dari kalangan munafik? Padahal Umar bin Khattab mendengar sendiri dari telinga beliau sebagai ahlul jannah. Baik, ini bukanlah sebuah
perkara yang mana Umar nggak percaya, enggak, tapi ada rasa khauf yang ada pada diri Umar. Dari sisi lain, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka melakukan banyak kebaikan juga dibarengi dengan roja. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan akan didatangkan besok seorang laki-laki yang dia cinta sama Allah dan Allah cinta sama dia. Tapi Allah cinta sama dia dan dia cinta sama Allah. Ini kan kebaikan yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mereka berharap kalau mudah-mudahan yang disebutkan oleh Nabi adalah saya. Baik, jadi selalu dibarengi dengan apa? Khauf dan roja. Tapi ketika seseorang hanya khauf terus menerus, ya, dia tidak membarengi dengan roja, itu biasanya jatuh ke dalam takfiri. Pokoknya semua kafir udah. Pokoknya kalau melihat orang berbuat maksiat seperti melihat Fir'aun. Ya, melihat orang terjatuh dalam kesalahan seperti melihat Abu Lahab. Seperti melihat Abu Jahal. Ini sifat berlebih-lebihan. Makanya para Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan satu konsep, ya, yang sangat indah supaya seseorang itu selalu berjalan tengah ketika menghadapi segala fenomena yang ada di hadapannya. Terkhusus menghadapi orang yang terjatuh dalam dosa dan terjatuh dalam maksiat. Dari bab apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki dua iradah. Yang pertama iradatul syar'iyyah, yang kedua iradatul kauniyah. Taib. Apa itu iradatul kauniyah? Iradatul kauniyah segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, apakah yang baik ataukah yang jelek, ya, apakah dicintai oleh Allah ataukah tidak dicintai oleh Allah, itu pasti terjadi. Ada seorang berbuat dosa, ada seorang berbuat maksiat, ada orang yang kufur kepada Allah. Baik, ada orang yang berbuat kezaliman, ada orang yang menyakiti hati kita, ada orang yang mengkhianati kita. Ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang tersebut. Kalau Allah tidak menakdirkan, itu tidak akan pernah terjadi pada dirinya. Sehingga ini memberikan dorongan kepada kita untuk ada rasa iba sama dia. Ini Allah takdirkan memang sama dia, kondisinya memang seperti itu. Ada rasa iba kita sama dia. Tetapi tidak hanya dari sisi bab ini saja. Kalau kita lari kepada bab ini, kita bisa jatuh kepada liberal. Itu kan urusan dia, nggak perlu kita mikirin perbuatan orang, yang penting dia nggak ganggu ente, kan begitu kan? Salah, keliru. Iya. Tapi kita harus lihat dari sisi kedua, yaitu iradatul syar'iyyah. Apa itu iradatul syar'iyyah? Iradatul syar'iyyah, para hadirin dan hadirat, segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencintai yang baik-baik dan Allah telah mengharamkan yang jelek-jelek. Ketika Allah mengharamkan hal yang jelek, dia berbuat jelek. Allah mengharamkan zina, dia berzina. Allah mengharamkan kezaliman, dia berbuat kezaliman. Sehingga di sini ada rasa benci kita sama dia. Kita harus benci karena dia telah melanggar syariat Allah. Dia telah melanggar perintah Allah. Dia telah melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Paham di sini? Ada rasa benci. Cuman bencinya tadi harus direm dengan apa? Dengan iradatul kauniyah. Begitu juga dalam hal yang saya sebutkan tadi, dalam ibadah seseorang itu harus membarengi antara iradah dan antara ar-raja dengan khauf. Jadi bersama dengan itu dia harus melihat bagaimana kondisi orang yang ada di depan dia. Ini juga hal yang penting. Ini di depannya dia orang-orang yang memang suka ngegas. Ya pokoknya kencang lah. Ya, mikir ini azab, ini azab, ini azab. Ini jangan dikasih azab lagi. Dikasih roja. Akhi, Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ente begini. Supaya enggak terlalu kelewatan khaufnya dia. Paham? Nah begitu juga ketika kita berhadapan orang yang terlalu rahmatnya Allah luas, rahmatnya Allah begini, Allah itu sayang, Allah itu cinta, Nabi itu rahmat, Nabi itu suka pemaaf dan lain sebagainya, benar. Tetapi pemaaf dan rojanya ente telah terlalu berlebih-lebihan. Ingatkan kepada dia, innallaha syadidul iqab. Allah itu iqabnya sangat pedih. Allah punya neraka, Allah punya sirat, Allah punya malaikat yang bengis. Diingatkan dia hal yang seperti itu, sehingga jangan sampai terlena dengan roja. Bisa dipahami ya? Tapi ini adalah hal yang penting dalam segala hal. Bab akidah yang kita pelajari, para hadirin dan hadirat, itu sebenarnya ada praktek-praktek tersendiri dalam bab-babnya tersendiri. Dan kemudian saya tutup kajian kita di malam hari ini dengan sebuah hadis yang datang dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang laki-laki yang dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah,
ahaduna yadhnabu qala yaktubu alaih qala thumma yastaghfiru minhu wa yatub qala yaghfiru lahu wa yutabu alaih qala fayaudu fayadhnabu qala fayuktab alaih qala yastaghfiru minhu wa yatub qala yughfiru lahu wa yutab alaih wa la yamilullah hatta tamallu. Datang seorang laki-laki mengadu kepada Nabi SAW dan dia berkata, ya Rasulullah, apabila salah seorang di antara kami berbuat dosa, ya, kemudian dicatat, apakah akan dicatat? Dicatat dari dosa yang dia lakukan. Kemudian dia meminta ampun kepadanya dan kemudian dia bertaubat. Nabi berkata, Allah akan mengampuninya dan Allah akan menerima taubatnya. Kemudian dia berkata lagi, ya Rasulullah, kemudian dia berbuat dosa lagi, dia berbuat maksiat lagi. Kemudian Allah berkata dia akan dicatat dari dosa. Kemudian Rasulullah mengatakan dia akan dicatat dari dosa yang dilakukan. Kemudian dia meminta ampun dan dia bertaubat. Kata Nabi juga akan diampuni dan diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, namun saya tegaskan kembali teman-teman semuanya, ini bukanlah sesuatu yang kemudian menjadi jembatan bagi kita untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ini semuanya adalah untuk menanamkan rasa cinta kita kepada Allah untuk tidak pernah bermaksiat kepadanya. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang istri yang memiliki suami yang suka menonton film tidak baik, cuek terhadap saya. Saya minta doanya, Ustadz. Saya lelah karena sekarang suami sudah tidak tertarik kepada saya. Mohon jawabannya. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Ibadah yang itulah sesuatu yang sangat lezat, sesuatu yang sangat nikmat. Bahkan itu adalah surganya bagi orang-orang yang beriman. Kelezatan itu ada masa futurnya, ada masa kurang semangatnya. Nah, apalagi hubungan suami istri. Nah, sebelum itu semuanya terjadi, ketika kita berumah tangga, kita harus menyadari hal-hal yang seperti ini akan terjadi pada diri kita. Terjadi pada diri saya dan terjadi kepada antum semuanya. Karena memang Nabi SAW mengajarkan sebuah doa yang kita baca ya kepada orang yang baru melakukan akad nikahimu, dan juga semoga Allah memberkahimu. Kalau kita artikan bahasa Indonesia kan barakallahu laka, barakallahu alik. Yang satu pakai laka, yang satu pakai alik. Nah, para ulama mereka menerangkan dan menjelaskannya. Maksud daripada alik laka, Allah memberkahimu ketika engkau tidak punya masalah. Dan juga Allah memberkahimu ketika engkau punya masalah. Jadi dari hadis ini menunjukkan kepada kita, masalah itu belum terjadi, sudah dimintai doa. Kalau nanti kamu punya masalah, semoga engkau juga berkah. Ini menunjukkan kepada kita, di dalam berumah tangga kita akan punya masalah. Kecuali kalau kita nikahnya dengan tembok, itu nggak ada masalah. Atau mau gebukin tembok, silakan aja, nggak ada masalah. Dia nggak teriak-teriak. Mau antum hancurin, mau antum cat dengan apa saja silakan. Ya tapi tembok itu nggak bisa menikmati. Ada juga kekurangannya. Nah, ketika kondisi seperti ini, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita, ya jangan menunggu air hujan yang belum tentu turun, sementara air yang ada di baskom kita tidak pernah kita urus. Apa maksudnya? Kita berpikir kalau seandainya saya menikah dengan perempuan lain, mungkin hidup saya akan lebih bahagia. Belum tentu. Bisa saja kelebihan ini dimiliki oleh istri Anda yang sekarang ini tidak dimiliki oleh istri Anda yang baru. Iya, gak dimiliki oleh dia. Nah, disitulah kemudian kan Anda akan rindu dengan istri Anda yang pertama. Karena itu sesuatu yang tidak Anda dapatkan pada istri yang kedua. Itu harus kita sadari. Jelas. Tapi ke lain halnya, kalau memang seandainya sudah tidak bisa disatukan, ya lain masalah. Ini masalahnya kejenuhan, kebosanan. Itu pasti akan datang. Iya. Nah, disinilah kita perlu untuk saling introspeksi diri, saling membenahi diri. Ya, Nabi SAW telah ingatkan kita dalam hadisnya, kalau seandainya ada sesuatu yang engkau tidak suka dari pasangan hidupmu, maka pasti ada sesuatu yang mulia yang ada pada dirinya. Kita menikah dengan seorang manusia. Jangankan manusia, para hadirin hadirat, anjing, mohon maaf ya, babi, ada kelebihannya dia di situ. Masa manusia nggak punya kelebihan? Nggak mungkin. Bisa dipahami? Nah, ini landasan dan sandaran yang telah diberikan oleh Nabi SAW. Mungkin perlu ya sekali-sekali mungkin antum pergi safar. Ketika pergi safar pulang, mungkin suasananya akan indah kembali. Kan begitu? Atau safar bareng, ya cari suasana-suasana yang baru
supaya keindahan, kemesraan itu bisa kembali terwujud. Dan saya tutup dengan hadis di mana Nabi SAW menyebutkan dosa yang dilakukan oleh seseorang itu akan memberikan pengaruh kepada hubungan di antara keduanya. Ya, karena dosa itu memberikan pengaruh. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan pengaruh dari dosa itu terkadang berpengaruh kepada hewan kendaraan yang dia tunggangi dan juga berpengaruh dengan hubungan dia dengan istri dan dengan anak-anaknya. Maka di sini kita harus memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat dosa lalu bertobat lalu melakukan dosa lagi, bagaimana agar kita konsisten untuk tidak mengulangi dosa zina lagi, Ustaz? Teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat dan kepada yang bertanya, orang yang cerdas bukan orang yang tahu apa itu dosa saja, tetapi orang yang cerdas adalah orang yang tahu di mana titik kelemahannya dia. Maka dalam syariat Islam, orang yang berzina, yang dia belum pernah menikah, itu diasingkan selama 1 tahun. Kenapa diasingkan selama 1 tahun? Supaya jalur-jalur dan jalan-jalan untuk dia berzina itu sudah terputuskan. Dia lupa. Ya, nah ini memberikan pelajaran apa yang saya sebutkan tadi. Seseorang ketika dia ingin menjauhi dosa, dia harus tahu di mana titik kelemahannya dia. Di mana titik lemahnya dia? Titik lemahnya dia HP-nya. Berarti dia harus meninggalkan HP-nya. Titik lemahnya dia apa? Titik lemahnya adalah pergaulan. Dia harus meninggalkan pergaulannya. Titik lemahnya dia adalah lokasi tempat dia tinggal. Maka harus meninggalkan tempat lokasi yang dia tinggal tadi. Demikian. Bagi ketika ada seorang laki-laki yang membunuh 99 nyawa, yang dia tidak bisa melepaskan dosa dan maksiatnya, solusi yang diberikan untuk dia tinggal dari dia meninggalkan negeri tersebut. Ya, karena negeri itu memang memberikan dukungan kepada dia untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Tapi kalau seandainya saya sedih, saya nyesal, saya begini dan begini, tapi jalan-jalan untuk berbuat dosa masih saja dia lakukan, maka sampai mati dia akan terus demikian. Bisa difahami ya? Dan kemudian dia baca tentang ayat-ayat atau hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi tentang dahsyatnya azab yang diberikan oleh para penzina. Nabi SAW menceritakan ada laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang, kemudian mereka dibakar di dalam bakaran roti, dibakar, ditutup di situ. Demikian Allah mengadab para pelaku zina, sampai-sampai akan keluar cairan dari kemaluan penzina, yang kemaluan itu mengganggu penghuni neraka. Iyadzubillah. Dan terkhusus juga kepada perempuan. Iya, wanita-wanita musyrikat di zaman dulu, iya, yang mereka nggak tahu tentang kehidupan modern di zaman ini. Iya, ketika Rasulullah membaiat mereka untuk tidak berbuat kesyirikan dan tidak berzina, mereka memukul kepala-kepala mereka dan mereka berkata, ya Rasulullah, kami ini wanita terhormat, nggak mungkin kami berzina. Kami wanita mulia, ya Rasulullah, nggak mungkin kami berzina. Ini musyrikah, baru masuk Islam, hidup di zaman jahiliyah. Iya, perbuatan zina di pandangan mereka ada perbuatan yang sangat hina, perbuatan yang sangat menjijikan. Gak mungkin wanita terhormat berbuat zina. Tapi hari ini para penzina menjadi idola anak-anak muslimin dan anak-anak muslimat. Iyadzubillah. Maka menjadilah apa yang dikhabarkan oleh Nabi. Nanti di akhir zaman ada orang-orang yang mereka akan menghalalkan zina. Karena apa? Tontonan tadi. Nah. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, orang tua dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya bicaranya terlalu cepat ya? Enggak. Agak cepat ya. Nanti kalau dicepat tolong dikasih, tadi soalnya ada kertas dari ibu-ibu ngomongnya terlalu cepat katanya. Nanti dikasih kode ya. Dia terlalu cepat ini. Ana belum lama berhijrah. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa hijrah kita benar, langkah-langkahnya dan kiat-kiat dari Ustadz agar istiqomah? Atas jawabannya Ustadz, ana ucapkan jazakumullah khairan. Para hadirin dan hadirat, kita semua adalah makhluk Allah yang lemah. Kita tidak punya kekuatan. Kekuatan kita adalah kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ya. Dan disitulah kita butuh untuk selalu meminta dan memohon kepada Allah. Manusia yang mulia, manusia yang maksum, manusia yang sudah dijamin masuk surga. Di antara doa yang teriwayatkan kepada kita dari beliau, sebagaimana yang diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, wa kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub,
Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agamamu. Saking seringnya Rasulullah berdoa dengan doa ini, sampai-sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal takhafu alaina wa nahnu nu'minu bika wa bima jita bik? Ya Rasulullah, apakah engkau takut kepada kami ya Rasulullah dalam keadaan kami beriman kepada engkau? Nabi berkata, iya saya takut karena hati manusia di antara jari jemari Allah yang Allah bolak-balik sekehendak Allah Rabbul Alamin. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Utsman, di situ ada Ali, di situ ada Abdurrahman bin Auf, di situ ada orang yang ikut perang Badar, di situ ada orang yang ikut perang Uhud, di situ ada orang yang ikut dalam Bai'atur Ridwan. Tetapi Rasulullah SAW tidak merasa aman dari mereka. Kalau Rasulullah tidak merasa aman dari mereka, tentunya kita lebih tidak merasa aman pada diri kita. Maka selalu senantiasa kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan dalam qalbu kita. Dan juga ternukilkan doa dari Nabi kita SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk bisa berzikir kepadamu, untuk mensyukuri engkau dan beribadah kepada engkau dengan cara yang baik. Subhanallah. Ini doa sering terbasahi bibir Nabi SAW. Maka inilah juga yang harus kita sering meminta dan memohon kepadanya. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, ketika kita mulai berhijrah, mulai untuk menata diri, mulai kita untuk memperbaiki diri, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala ingin menguji kita, ingin mencoba kita, apakah kita jujur di dalam beriman kepada Allah, apakah kita jujur berhijrah ataukah tidak. Yang mungkin ujian itu nggak pernah kita dapatkan sebelum kita berhijrah. Ya mungkin cobaan itu nggak pernah tercium dan terhampiri kita sebelum kita berhijrah. Allah menyebutkan ayat di dalam Al-Quranul Karim, hasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mereka menyangka dia akan meninggal ditinggalkan begitu saja mengucapkan keimanan? Tidak, sampai kami datangkan kepada mereka ujian dan cobaan, dan Allah ingin tahu siapa di antara kita yang jujur dengan keimanannya dan siapa kita di antara kita yang bohong dengan keimanannya. Iya, pas mulai kita berhijrah, pas kita mulai menata diri, di situ ujian Allah datangkan kepada kita. Apakah kita sakit? Apakah anak kita sakit? Ataukah istri kita sakit? Ataukah usaha kita turun? Ataukah usaha kita bangkrut? Beraneka ragam ujian akan menghampiri kita. Nah di situ sebenarnya ujian yang harus kita lewati. Kisah yang cukup menarik, kisah Salman Al-Farisi. Ketika dia berhijrah, berpindah dari agama Majusi kepada agama Nasrani, apa yang diuji oleh Allah? Allah menguji Salman Al-Farisi. Dia punya seorang guru pendeta yang mencuri. Disuruh untuk bersedekah, sedekahnya masuk kantongnya. Dia meninggalkan istrinya, dia meninggalkan bapaknya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan agamanya. Ini pengorbanan yang berat. Tiba-tiba pas beliau ingin belajar dengan Nasrani tadi, tiba-tiba pendetanya pendeta yang jelek. Ujian enggak? Coba tuh bayangkan kalau seandainya, ya sudah. Kalau memang kondisinya begini, udah saya pulang ke kampung saya kembali. Apakah dia akan bertemu dengan Nabi? Dia tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Tetapi Salman Al-Farisi menyadari inilah oknum, ada orang yang baik, pendeta yang baik akan bisa mengajarkan saya. Baik, dan subhanallah bertemulah beliau dengan Rasulullah SAW. Bisa saja ketika antum berhijrah, antum punya teman, sama-sama teman gajian, tiba-tiba antum ditipu, yang seumur hidup gak pernah ditipu oleh orang, tiba-tiba ditipu sama orang yang mohon maaf yang sama-sama ikut gajian. Itu bisa saja terjadi. Nah itulah harus kita persiapkan, dan kita barengi dengan mempelajari buku-buku para ulama, kitab-kitab akidah, karena ini semuanya akan mengokohkan manusia kita semuanya di atas akidah yang sahihah. Ya, dengan kita mempelajari kitab-kitab para ulama. Ini penting ya. Jangan antum hanya semangat kajian, saya sering ingatkan di kajian tematik selalu diikuti. Kajian tematik gak mengeluarkan seorang talibul ilm. Kajian tematik gak mengeluarkan seseorang salafi. Pengajian tematik gak mengeluarkan seseorang yang bisa berjalan di atas jalan yang benar. Ya, karena Rasulullah SAW apa yang beliau ajarkan kepada sahabatnya, yang beliau ajarkan usul agama, usuluddin, yang diajarkan oleh Nabi, oleh Rasulullah kepada sahabatnya, sehingga ketika banyaknya ujian dan cobaan, yang ujian itu kalau seandainya datang kepada kita, mungkin kita akan murtad dari agama ini, tetapi mereka tetap sabar di atas sunnah, tetap sabar di atas jalan yang telah digariskan oleh Nabi. Karena apa? Karena mereka diajarkan oleh Nabi usul agama, dan usul agama itu nggak didapatkan di kajian tematik. Usul agama, usul din, usul manhaj itu diajarkan dalam kitab-kitab para ulama. Ya, jadi kajian tematik cuma sekedar penyemangat, mau pinter
mengerti tentang apa itu manhaj salaf, kita harus buka buku para ulama dari kitab akidahnya, silsilah akidahnya, silsilah tauhidnya, ya, silsilah usul fikihnya, silsilah qawaidul fiqhiyahnya, silsilah hadisnya. Di situ kita akan tahu bagaimana lezatnya, bagaimana hebatnya manhaj salaf itu sendiri. Saya sebutkan satu contoh. Ketika kita hanya kajiannya kajian tematik ya, kita nggak pernah tahu isi manhaj salaf itu dari dalam. Kita hanya mengenal manhaj salaf meyakini Allah di langit. Iya, yang lain mengatakan Allah di mana-mana. Apa sih masalahnya Allah di langit, Allah di mana-mana? Kan nggak ada yang masalah besar kan? Yang paling penting kan sholatnya 5 waktu kan gitu. Yang paling penting sholatnya menghadap kiblat, nggak menghadap ke Israel. Kan ente mengatakan Allah di langit, ente mengatakan Allah di mana-mana. Yang penting kan sholatnya ke Ka'bah. Yang penting sholatnya 5 waktu, yang penting wudu sholatnya, kan begitu kan? Gak ada masalah besar. Iya, Anda nggak tahu masalah besarnya kalau Anda nggak masuk ke dalam pembahasannya. Bagaimana kriminalitas yang dibuat oleh ahlul bidah ketika mereka mentakwil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih dahsyat daripada zina. Dan itu lebih dahsyat daripada perkara-perkara yang lainnya. Ya, itu akan kita dapat di mana? Di buku-bukunya para ulama. Bisa difahami? Baik, Wallahu a'lam bishawab. Manasanya untuk saya ingin memulai menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan menggunakan hijab. Karena setiap saya ingin menggunakan hijab, muncul keraguan dalam hati. Saya takut sikap saya tidak sesuai dengan apa yang saya kenakan. Taib, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Keraguan itu tentunya datang dikarenakan bahasa kasarnya, mohon maaf ya. Saya nggak maksudkan. Bahasa kasarnya itu kejahilan. Mungkin ada bahasa yang lebih lembut, saya nggak bisa hadirkan. Keraguan itu muncul dari kejahilan. Iya. Dan kejahilan itu akan bisa terobat dengan ilmu. Makanya di antara hal yang disebutkan oleh para ulama, al-ilmu yazulu syak. Al-yaqin yazulu syak. Yakin itu bisa menghilangkan keraguan, dan keyakinan itu tidak akan mungkin bisa didapatkan kecuali dengan ilmu agama. Maka di sini kita harus menggali yang lebih dalam. Menggali yang lebih dalam tentang hakikat daripada hijab itu sendiri. Iya, apa hikmah Allah memerintahkan untuk menggunakan hijab? Iya, tidak ada sesuatu apapun yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam agama ini kecuali itu kebaikan untuk manusia. Gak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu yang jelek kepada manusia, gak mungkin. Iya, dan kedua perlu kita ketahui sebagaimana yang telah sering saya sampaikan, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ajakan untuk membuka hijab, ajakan untuk membiarkan wanita-wanita menampakkan auratnya, itu sebenarnya adalah mengajak manusia ke alam Arab kuno. Mengajak manusia ke alam jahiliyah. Ya, mengajak manusia ke zamannya Abu Lahab. Mengajak manusia ke zamannya Abu Jahal. Kenapa? Karena wanita-wanita di zaman Abu Lahab, Abu Jahal, mereka tidak menutup aurat. Itu harus dipahami. Ya. Jadi pakai jilbab itu bukan budaya Arab. Budaya Arab nggak pakai jilbab. Iya, atau menutup aurat, memakai jilbab itu syariat Allah, bukan budaya Arab. Jadi kalau Anda mengatakan budaya Arab itu tidak pakai jilbab, Anda itu pikniknya kurang jauh. Bacaannya itu masih majalah Bobo. Ya. Belum baca yang lebih luas. Orang Arab itu nggak pakai jilbab, Mas. Nggak pakai jilbab tis ya. Iya, Allah menyebutkan dalam ayatnya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Wahai kaum wanita mukminat, jangan kalian bertabarruj dengan tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah. Gimana wanita jahiliyah mereka bertabarruj? Baca tafsir. Iya, para ulama tafsir mengatakan wanita-wanita zaman dahulu mereka berlenggak-lenggok di depan kaum laki-laki menampakkan auratnya mereka. Itu budaya Arab. Kemudian datang Islam memuliakan kaum wanita. Iya, Allah mengatakan ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, perintahkanlah istrimu, anak perempuanmu dan wanita-wanita mukminat untuk menjulurkan tubuh mereka dengan jilbab. Ya, makanya para sahabiah pada waktu itu ketika turun ayat hijab, mereka mengambil tirai-tirai rumah mereka, mereka tutup badan mereka. Menunjukkan apa?
Kalau seandainya mereka sudah pakai jilbab sebelumnya, kan tinggal pakai jilbab saja kan, tinggal dipasang jilbabnya. Karena mereka nggak pakai jilbab lah, kemudian mereka mengambil tirai-tirai dan mereka menutupi diri mereka. Bisa dipahami? Jadi saya tegaskan kembali, pakai jilbab bukan budaya Arab, ya, pakai jilbab bukan budaya Arab, itu syariat Allah, dan nggak pakai jilbab lah itu budaya Arab. Budayanya Abu Lahab, budayanya Abu Jahal, ya, budayanya Ubay bin Salul atau yang semisal dengannya. Adapun syariat Nabi kita SAW, wanita itu menutup auratnya supaya memuliakan mereka. Ya, logikanya saya sering menyampaikan logika para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang sifatnya tertutup itu akan lebih apa? Akan lebih baik. Antum masuk ke warteg, itu kan tempatnya terbuka. Beda nggak dengan antum masuk ke restoran, pasti semua tertutup. Ya, paling sekarang rumah masakan Padang sekarang nggak kayak zaman dulu lagi, semua sudah diplastikin. Antum kebayang nggak kira-kira antum nasi Padang ya? Nasi loh, nggak usah sebut nama lah ya. Nasi dihidangkan lauk-lauk semuanya kan. Nanti kita makan kan dibawa kembali kan. Ketika kita berbicara, ngeces nggak kira-kira? Ngeces nggak kita bicara? Sana bicara, sini bicara. Pagi kena ngecesan itu kalau dilihat mikroskop udah sekian, ada Haji Samsul di situ, ada Mail, ada macam-macam. Kan begitu. Nanti datang orang lain hidang lagi. Kita kebetulan datangnya di sore hari. Sore hari itu sudah macam-macam sudah itu. Kita makan. Kebayang nggak kira-kira? Bayang nggak? Hah? Jadi ngecesan orang itu kalau, mohon maaf ya, mungkin kalau ditampung kalau ludahnya itu sudah sekian mili, ngecesnya di situ masuk. Kenapa? Karena dia terbuka. Sesuatu yang terbuka itu nggak bersih, nggak higienis. Makanya sekarang ditutup semuanya, semua ditutup. Ya, nggak ada yang dibuka lagi. Karena apa? Karena untuk menjaga. Jadi sesuatu yang sifatnya tertutup, secara akal dan logika itu akan lebih apa? Lebih terjaga. Bisa difahami para hadirin? Jadi Islam datang kepada kita untuk memuliakan kaum wanita, bukan untuk merendahkan kaum wanita. Ini keyakinan yang harus ditanamkan. Baik. Saya baca satu lagi, insya Allah kita tutup kajian kita di malam ini. Tapi bagaimana cara menasihati teman yang suka menghibah dan dia berbangga dengan itu, padahal alumni pondok pesantren 3 tahun lamanya. Masya Allah. Gak ada jaminan orang yang belajar di pesantren yang dia tidak terjatuh dari dosa dan terjatuh di dalam maksiat. Terlebih Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan banyak di antara manusia yang mereka mampu untuk meninggalkan zina, mampu untuk meninggalkan khamar, mampu untuk tidak membunuh dan lain sebagainya, akan tetapi para hadirin dan hadirat, dia tidak mampu untuk meninggalkan dosa lisannya. Ya, terlebih kalau itu sudah menjadi ciri khas. Ya, maka caranya kita harus menasihati dia. Kalau kita tidak mau menasihati dia, bukan tidak mau, kalau kita sudah menasihati dia dan tetap bangga dengan kondisi dan keadaannya, Allah katakan dalam ayatnya, "Idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum." Apabila engkau melihat orang-orang mengolok-olok ayat Allah, engkau berpaling dari mereka. Dan bentuk daripada mengolok-olok ayat Allah adalah melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis Nabi SAW, Rasulullah mengkhabarkan yang maknanya seseorang ketika dia menghibahimu, menghibah orang lain di depanmu, maka dia juga akan menghibahmu di depan orang lain. Itu hal yang perlu kita pahami. Kita jangan tersenyum, kita jangan bangga, kita jangan tepuk tangan ketika dia menghibah orang lain di hadapan kita, karena itu penyakit dia juga akan menghibahi kita di belakang orang yang digibahi dia di depan kita. Jadi jangan merasa senang, atau jangan tepuk tangan. Ada kadang-kadang orang itu mendukung kita karena dia punya sama musuh yang sama dengan dia. Itu untuk paham. Jelas, saya ulangi kembali. Ada orang yang membela kita dan menjatuhkan orang lain, teman-teman semuanya, bukan karena dia cinta sama kita. Bisa saja dia punya musuh yang sama. Ya, dia punya musuh yang sama sehingga punya kepentingan yang sama. Ketika kepentingan dia sudah tercapai, maka Anda juga akan melakukan yang sama seperti dilakukan orang lain. Hati-hati. Maka jangan suka mendengar peromongan atau perbuatan ghibah. Ya, kalau kita tidak bisa mengingatkan dia dan menasihati dia. Nah, saya baca terakhir, kemudian kita tutup kajian kita di malam hari ini. Semoga Allah menjaga, amin ya rabbal alamin, serta kaum muslimin selalu dalam kebaikan. Bagaimana jika seorang pernah tersebut dalam dosa yang poin kedua, tentang marah, tentang tidak terkontrol,
lalu terucap kata cerai berapa kali. Lalu bagaimana cara bertobat kepada Allah? Sedangkan tadi Ustaz mengatakan bahwa cerai itu dimaafkan tapi kesalahannya tetap dihitung. Dan bagaimana status pernikahan orang tersebut dalam Islam? Dan bagaimana cara terbaik bertobat kepada Allah? Dan apakah pernikahan tersebut menjadi zina ketika telah terucap kata cerai? Mohon penjelasannya. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Marah itu dibagi menjadi dua. Ada marah yang seseorang itu paham apa yang dia ucapkan, ada marah yang orang itu nggak tahu apa yang dia ucapkan. Ketika seseorang itu marah, dia tidak tahu apa yang dia ucapkan atau pitam, maka dia lebih dekat dengan kegilaan. Ya, orang yang gila itu hilang akal, orang yang hilang akal itu tidak dihisap dari apa yang dia ucapkan. Baik, maka orang yang dia mengucapkan kalimat cerai dalam keadaan dia pitam, maka tidak jatuh cerainya. Tapi kalau seandainya seseorang mengucapkan kalimat cerai dalam keadaan marahnya itu masih bisa dikontrol, tidak sampai pitam tuh ya, tidak sampai kepada pitam. Dia tahu apa yang dia ucapkan, tapi emosi. Maka pendapat sebagian para ulama ini jatuh cerainya, jatuh. Nah kalau seandainya kondisinya dia demikian, ya sudah dia jatuh cerai. Ya, kecuali kalau seandainya istrinya dalam keadaan haid. Kalau dia mengucapkan kalimat cerai, istrinya dalam keadaan haid, maka caranya tidak jatuh alal qaul sebagian para ulama. Bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu pada waktu itu boleh menceraikan istrinya dan istrinya dalam keadaan cerai kemudian dikembalikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kamu menunggu setelah selesai dia haidnya. Tapi kalau seandainya wanita tadi tidak dalam kondisi haid, dan dia mengucapkan kalimat cerai dalam kondisi akalnya itu masih paham apa yang dia ucapkan, maka caranya itu jatuh. Ya, kalau seandainya itu sudah berulang-ulang dan terus menerus para hadirin, batasan kita cuma 3 kali, nggak boleh lebih dari 3. Paham? Kalau sudah lebih dari 3, maka sudah tidak halal lagi dia menjadi istri kita sampai dia menikah dengan laki-laki yang lain yang itu bukan settingan, tetapi memang sudah sesuatu yang dibangun di atas suka sama suka, dan kemudian terjadi hubungan badan antara suka dengan suka, bukan settingan, kemudian terjadi perceraian, baru boleh kita menikah. Makanya sebelum itu terjadi, Islam menghasung kepada kita untuk menahan emosi. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang belum bisa menahan emosi dan lain sebagainya, udah saya nasihatkan jangan nikah dulu. Sampai terapi sehat benar dari penyakit suka marah-marah seperti ini. Karena kalian akan berhadapan dengan wanita yang kalau dia suruh beli bakso di toko A, antum beli di bakso toko B, itu masalah besar. Masalah besar. Paham? Antum dia suruh beli A, itu masalah besar. Kursi saja antum pindah dari posisinya, masalah besar. Apalagi tupperware-nya harus hilang. Habis itu. Berhari-hari ditanya. Ya, biasanya yang punya istri ketawanya besar. Yang nggak punya istri bingung kok bisa apa ya maksudnya. Paham? Nah di sini kita perlu mengontrol diri. Karena kita berhadapan dengan manusia-manusia yang model seperti ini. Tapi kita butuh sama dia masalahnya. Kalau kita nggak butuh lagi masalah. Masalah kita butuh dengan perempuan. Nggak mungkin hidup tanpa perempuan. Ya, nggak mungkin hidup tanpa perempuan. Makanya di zaman Nabi ada seorang sahabat yang bernama Utsman bin Mas'ud. Dia ingin tabatul. Tabatul itu dia ingin memotong syahwatnya supaya nggak punya syahwat. Dilarang oleh Nabi SAW. Nggak boleh. Ya? Bahkan ada seorang sahabat yang waktu itu dia fokus dengan ibadah. Dia punya istri, tapi dia fokus ibadah, sholat malam terus, puasa terus. Akhirnya ditegur oleh sahabatnya siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, kemudian dilaporkan kepada Nabi dan Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Jadi kontrol kemarahan. Dan Nabi telah menganjurkan kepada kita, kalau seandainya kita marah dalam keadaan berdiri, kita duduk. Kalau duduk masih marah, kita tidur. Kalau juga masih marah-marah juga, ya sudah kita berwudu. Masih marah juga, udah kita pergi dari rumah. Pergi dari rumah, matikan HP. Jangan hidupkan HP. Ya, nanti debatnya sambung. Dia di rumah, kita di HP. Akhirnya nggak tahan, saya ceraikan kamu. Jatuh nggak? Jatuh. Paham? Matikan HP, pegang, jaga tangan, jaga lisan. Ya, kalau ingin rumah tangga tetap dalam kondisi yang baik. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kepada saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Dan insya Allah besok kita masuk pada tanggal 1 Dzulhijjah dan disitulah kita momen besar buat kita teman-teman semuanya. Rasulullah SAW menyebutkan tidak ada amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melebihi dari awal dari 10 bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, begitu juga dengan jihad ya Rasulullah? Iya, begitu juga dengan jihad, kecuali seseorang yang keluar dengan harta dan nyawanya, tidak ada yang kembali apapun, maka itu baru melebihi dari ibadah yang dilakukan
di awal bulan Dzulhijjah. Tetapi kalau seandainya dia pulang dengan hartanya, dia berjihad memerangi musuh, dia masih pulang, maka amalan di awal bulan Dzulhijjah itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita? Sebagian para salaf mereka berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ternukilkan dari sebagian salaf. Adapun riwayat yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berpuasa itu dalam momen tertentu, dalam kondisi tertentu, dan bisa saja untuk memberikan pelajaran bahwasanya itu bukan sebuah kewajiban. Jangan sampai seseorang itu menganggap itu sebuah kewajiban. Tetapi dipahami oleh sebagian salaf, di tanggal-tanggal tersebut mereka berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dari amalan soleh, apapun amalan soleh, puasa, salat malam, hadir pengajian, bersedekah, dan lain sebagainya, itulah amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan dilipat gandakan. Jadi kesimpulannya, malam yang paling afdol kepada kita adalah malam 10 akhir bulan Ramadan. Di antara 10 akhir bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Adapun harinya yang paling afdol adalah hari awal 10 bulan Dzulhijjah, yang paling afdolnya khilaf ulama antara tanggal 9 dengan tanggal 10. Dan para salaf terdahulu mereka mengejar malam hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah sama seperti mereka mengejar malam-malam 10 akhir bulan Ramadan. Jelas ini merupakan jalan besar untuk kita untuk berbuat kebajikan di tanggal-tanggal ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang kita buat itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun, kan nggak ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum misalnya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Akan bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. InsyaAllah ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.